Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Nurul Fadila dari kelas 5B English Education Department University of Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan unit 5 mengenai pendidikan dalam lingkungan kebudayaan. Mari kita mulai pembahasannya. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling terkait. Pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan. Karena pendidikan merupakan proses transfer nilai-nilai kebudayaan atau pendidikan bersifat reflektif. Pendidikan bersifat progresif, yaitu selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai dengan tuntutan perkembangan kebudayaan. Kedua sifat tersebut saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Kebudayaan menjadi cermin bagi bangsa, membuat perbedaan sistem, isi, dan pendidikan pengajaran sekaligus menjadi cermin tingkat pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan saling terkait, yaitu dengan pendidikan bisa membentuk manusia atau insan yang berbudaya, dan dengan budaya pula bisa menuntun manusia ke hidup yang sesuai dengan aturan atau norma yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Pengertian pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan P dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihannya. Yang kedua, pengertian kebudayaan. Budaya sendiri adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, dalam bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kita juga sering menyebutkan kata budaya berasal dari kata culture. Sedangkan dalam bahasa lainnya, yaitu bahasa Belanda, kebudayaan itu berasal dari kata Belanda yang artinya segala daya dan aktivitas manusia untuk mengubah alam. Di samping itu juga, ternyata kebudayaan memiliki arti yang sangat banyak. Dan sekarang, arti kebudayaan menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Gunceroningrat. Gunceroningrat mengklasifikasikan kebudayaan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kelompok aktivitas serta tindakan terpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Kebudayaan sendiri memiliki fungsi dalam pendidikan. Fungsi pendidikan bagi kebudayaan yaitu yang pertama, pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Sebagai sistem pengetahuan dan gagasan, kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat merupakan kekuatan yang tidak tampak atau kita sering menyebutnya yaitu invisible power yang mampu menggiring dan mengarahkan manusia pendukung kebudayaan itu bersikap dan berperilaku sesuai dengan pengetahuan dan gagasan yang menjadi milik masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, politik,
kesenian, dan sebagainya. Sebagai suatu sistem, kebudayaan tidak diperoleh manusia dengan begitu saja secara ascribed, tapi melalui proses belajar yang berlangsung tanpa henti sejak dari manusia itu dilahirkan sampai dengan ajal menjemputnya. Melalui pewarisan kebudayaan dan internalisasi pada setiap individu, pendidikan hadir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan, berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat setempat, dan memelihara hubungan timbal balik yang menentukan proses-proses perubahan tatanan sosiokultural masyarakat dalam rangka mengembangkan kemajuan peradabannya. Yang kedua, fungsi pendidikan bagi kebudayaan yaitu manusia dalam keanekaragaman budaya. Semenjak awal dunia telah melakukan penelusuran hakikat asal-usul manusia, seperti mengungkap kotak hitam misteri yang tak pernah ditemukan kunci pembukanya. Pemecahan seluk-beluk sejarah manusia telah menyita waktu dan pemikiran yang menimbulkan penafsiran bermacam-macam. Masing-masing pemikiran atau asumsi umum silih berganti mengajak masyarakat menjadi penganut perspektif tersebut. Aspek-aspek pendidikan adalah arah, tujuan, sasaran yang diperhatikan dan dibina serta dijadikan pedoman dalam pelaksanaan segala aktivitas yang bersifat pendidikan yang sesuai. Adapun interaksi pendidikan dengan kebudayaan itu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan proses pembinaan tingkah laku, perbuatan agar anak belajar berpikir, berperasaan, dan bertindak lebih sempurna dan baik daripada sebelumnya. Untuk tujuan tersebut, maka pendidikan diarahkan pada seluruh aspek pribadi meliputi jasmani, mental, kerohanian, dan juga moral. Sehingga akan tumbuh kesadaran pribadi dan bertanggung jawab akan perbuatannya di masa depan. Yang kedua, pendidikan diarahkan kepada keseluruhan aspek kebudayaan dan kepribadian. Pendidikan dan lembaga pendidikan harus mengakui kepribadian dan menggalang adanya kesatuan segala aspek kebudayaan. Di sini manusia membutuhkan latihan dalam menggunakan kecerdasannya dan saling pengertian. Aspek intelek menghasilkan manusia teoritis, sosial manusia pengabdi, estetis manusia seni, politik manusia kuasa, agama manusia kuasa, dan ekonomi manusia, serta sebagai tambahan aspek keluarga menjadikan manusia memiliki cinta, kasih. Yang ketiga, fungsi aspek-aspek pendidikan. Interaksi pendidikan dengan kebudayaan nomor 3, yaitu pendidikan harus diarahkan ke pembinaan cita-cita hidup yang luhur. Bila pendidikan dimasukkan ke dalam tingkah laku perbuatan manusia, maka pendidikan harus menyesuaikan diri dengan tujuan hidup manusia. Selanjutnya, tujuan hidup tersebut ditentukan oleh filsafat hidup yang dianut seseorang. Maka, tujuan pendidikan manusia harus bersumber pada filsafat hidup individu yang melaksanakan pendidikan. Tujuan pendidikan manusia tidak dapat terlepas dari tujuan hidup manusia yang didasarkan pada filsafat hidup tertentu. Yang terakhir ada peran pendidikan dalam proses pewaris kebudayaan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan kebudayaan dan karakter bangsa dapat diidentifikasi dari sumber-sumber berikut. Sumber yang pertama yaitu melalui agama. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karenanya, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Yang kedua, Pancasila.
Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Yang ketiga, budaya. Budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui oleh masyarakat itu. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan seperti SD, SMP, atau SMA di berbagai jenjang dan jalur. Fungsi pendidikan budaya antara lain, yang pertama, memperkenalkan, memelihara, mengembangkan unsur-unsur budaya. Yang kedua, pengembangan di sini yaitu pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Yang ketiga, perbaikan. Perbaikan di sini memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Yang keempat, penyaring. Penyaring ini penyaring ini bertujuan untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Dan yang terakhir atau yang kelima, menumbuh kembangkan semangat kebudayaan bangsa. Menurut saya, contoh dari pendidikan dalam lingkup kebudayaan ini seperti sekolah, di mana sekolah itu banyak mengajarkan apa arti kebudayaan mengajarkan kebudayaan, tetapi tetap harus mempunyai jiwa yang berpendidikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.